Sudah berpuluh tahun, hutan di Kalimantan rusak. Di masa lalu, hutan ditebang untuk diambil kayunya. Sekarang, ia digunduli habis menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Padahal, fungsi hutan tak semata penghasil kayu, apalagi hutan gambut. Ia menjaga keseimbangan alam bagi lingkungan di sekitarnya, mengatur tata air, dan sekaligus memberi manfaat ekonomi. Kita juga mulai menyadari bahwa hutan gambut menyimpan berbagai kekayaan keragaman hayati. Di dalamnya terkandung sumber pengetahuan untuk kita dalami, kita pahami, dan kita manfaatkan secara lestari. Dan yang juga sangat penting, hutan adalah paru-paru dunia, penyedia oksigen yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia untuk bertahan hidup. Namun sayang, dalam perjalanan waktu, hutan gambut terus digunduli dan dikeringkan. Di Kalimantan, sudah hampir separuh dari seluruh hutan hilang, berubah bentuk, berubah fungsi, baik secara legal maupun ilegal. Di saat yang sama, masyarakat lokal tak mendapat banyak manfaat jangka panjang dari rusaknya hutan. Padahal, hal ini sering dilakukan dengan mengatasnamakan kepentingan ekonomi nasional. Sebagian besar masyarakat sebatas dijadikan pekerja atau buruh. Sementara itu, sebagian lainnya yang sedikit lebih beruntung diberi sepetak kebun kecil dalam skema plasma inti. Pola kelola hutan yang merusak tidak bisa dibiarkan terus. Harus ada perubahan. Kita semua harus mengembangkan pendekatan yang berbeda. Hutan sebagai karunia Tuhan tentu harus bisa kita manfaatkan. Tetapi, kita harus memahaminya dengan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas dan bijaksana, bukan lagi sekedar sebagai penghasil bahan baku sesaat. Kita harus memikirkan pemanfaatan hutan untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Sebagai contoh, selama ini, hutan gambut kita pandang sebagai lahan kurang produktif dan harus dikeringkan. Padahal, karena tergenang, lahan gambut memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Ia membantu menyimpan air dan melepaskannya perlahan-lahan secara alami. Kita harus menjaga lahan gambut tetap dalam keadaan tergenang agar fungsi lingkungannya dapat bertahan. Dengan pemahaman baru atas fungsi hutan, pemerintah telah merumuskan sebuah kebijakan yang dinamakan restorasi ekosistem. Dalam kebijakan ini, perusahaan, koperasi, dan masyarakat sebagai pelaku ekonomi diberi kesempatan untuk mendapat konsesi yang bertujuan memulihkan hutan. Pemegang konsesi restorasi ekosistem harus melindungi hutan dari berbagai ancaman seperti kebakaran, perambahan, perburuan, dan illegal logging. Selain itu, mereka harus memulihkan hutan dengan menanam jenis-jenis pohon lokal. Konsep restorasi ekosistem tidak sama dengan konsep taman nasional. Masyarakat setempat tetap bisa lebih leluasa melakukan kegiatan ekonomi di kawasan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Malah, konsep restorasi ekosistem hanya akan berhasil jika perusahaan bekerja sama secara erat dengan masyarakat, bersama-sama menggali kembali kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Bersama masyarakat, perusahaan akan mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat seperti memanfaatkan rotan dan produk bukan kayu lainnya, wisata alam dan budaya, agroforestry, perikanan, serta beragam usaha produktif lain. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan restorasi ekosistem harus direncanakan dengan baik, diawali dengan pemetaan partisipatif untuk menentukan wilayah kelolanya, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan desa dan pembuatan program kerja yang sistematis untuk menentukan kegiatan-kegiatan prioritas. Lalu, bagaimana kegiatan konsesi restorasi ekosistem ini dapat bertahan secara ekonomi? Dari mana sumber dananya? Salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapat pemasukan adalah dari skema kredit karbon yang sedang dikembangkan di dunia. Hutan yang terjaga dapat menyerap dan mencegah pelepasan karbon ke atmosfer yang selama ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Karenanya, upaya menjaga hutan yang sukses dapat diberi imbalan dengan skema kredit karbon. Dalam hal ini, perusahaan di negara-negara industri yang belum bisa menurunkan emisinya dengan cepat dapat membayar perusahaan yang bisa menjaga hutan dengan efektif sebagai jasa lingkungan. Nah, dapat kita bayangkan bila mana kegiatan restorasi ekosistem ini berkembang secara luas. Hutan di Kalimantan akan pulih kembali. Dengan model pengetahuan dan sumber daya manusia, kita semua tetap bisa menjalankan kegiatan ekonomi secara lebih bijaksana dan penuh inovasi. Dan yang terpenting, anak cucu kita akan tetap mengenal dan memanfaatkan hasil hutan beserta segala isinya.
mereka akan tetap bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan yang bersih yang menjamin kelangsungan hidup.